Banyak masalah berkelindang, banyak perilaku aneh menjadi sorotan, banyak pembahasan yang mengurai persoalan dalam perdebatan. Semua seakan menjadi hiruk-pikuk berkelanjutan tanpa penuntasan. Inilah obrolan ringan tentang fenomena menarik di sekitar kita. Orisinal, obrolan ringan seputar isu nasional. Kita sering mendengar kata jantan, gentle. Ya, hal itu paling tidak bisa disematkan pada orang yang secara berani, dia secara jujur juga mengakui kesalahan yang telah dia lakukan, kemudian meminta maaf atas kesalahan itu. Ini memang jiwa kesatria yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, kita bersyukur sekali kali ini kita kembali bisa menemui sedulur-sedulur orisinal semuanya. Dan seperti biasa kita cuma sekedar ngobrol-ngobrol, obrolan ringan seputar isu nasional. Orisinal, obrolan ringan seputar isu nasional. Nah, isu nasional di sini ya kita mengambilnya tidak yang ranah-ranahnya berbau-bau politik ya, cuman ya sekedar biasa orang-orang kecil rasakan gitu. Misalnya ini. Sorry ya saya Oh iya, silakan. Ketika kita merasa bahwa kita telah melakukan satu kesalahan dan itu ada pihak lain yang merasa dirugikan dengan kesalahan yang kita lakukan kan. Ya ada yang seperti Allah paling cuman gitu aja kan dianggap sepele dan sudah ya biar hilang begitu saja. Tapi ada orang yang memang rasanya ganjel di hati ini kalau aku melakukan sesuatu yang ini mungkin ya dampaknya itu menyakitkan orang lain atau apalagi merugikan orang lain. Saya merasa bersalah sehingga saya perlu untuk pada yang bersangkutan itu minta maaf. Itu kadang berat juga sih yang melakukan. Tapi memang itu begini ya. Jadi ini soal cara pandang. Iya. Cara pandang memandang sesuatu hal ya, kasus, kejadian atau apapun namanya lah. Itu beda-beda ternyata. Beda-beda begini. Mungkin panjenengan akan memandang sesuatu, ini berat, ini masalahnya susah, itu rumit, itu bahkan krusial lah ini. Kan? Iya. Tapi mungkin orang lain akan biasa lah, banyak itu menjadi biasa, gitu kan? Iya. Ini memang soal cara pandang dan tingkat pemahaman ya, dan kemudian ini yang sangat berpengaruh adalah kultur. Contoh gini lah, maaf ini kalau di Pantura itu, di Pekalongan khususnya, di teman-teman Pantura lah ya, itu egalitarian itu luar biasa. Bahkan cenderung kalau dalam sistem kita berdialog, ngobrol dengan teman yang sangat akrab itu, urusan pisuh-memisuh itu sudah biasa. Orang sedep orang Orang sedep. Ya. Jadi wah sama gobol asu itu kadang-kadang begitu. Iya. Tapi itu dianggap lumrah ya. Nah, pada tataran itu mungkin orang akan memandang sesuatu yang kejadian seperti kemarin itu ya ada yang memandang ya guyon-guyon kayak gitu sudah biasalah itu ya. Cuman memang sisi lain memang memandang loh ini kan persoalan apa namanya orang yang sudah dianggap tingkatnya atas gitu, kemudian apalagi sudah bertitel dengan apa label kemudian gelar yang sudah banyak itu ya kan tidak pantas mengeluarkan kata-kata semacam itu gitu kan. Itu cara pandang. Sehingga kita kembali pada tadi ya, kita yang coba menyinggungnya yaitu tentang bentuk kesatria yang maksudnya. Jadi kalau memang seseorang yang memang sudah menskenariokan berbuat culas tetapi sudah dibentengi dengan ya satu hal yang secara yuridis itu tidak bisa disentuh,
Tetapi ketika ada sebuah protes ataupun ada gejolak dari masyarakat, dia sudah paham. Alah, paling kayak gitu diemin aja kentar hilang sendiri. Betul. Itu kan ada yang semacam Sebetulnya itu. ya. Ada seperti itu. Tapi kan ada juga yang memang ya kita perlu salut juga. Dia kesatria bahwa ya kita tidak bisa menganggap ini remeh kemudian membiarkan begitu saja. Biar tertelan waktu itu kan enggak. Iya. Saya selaku pelaku tetap harus kesatria minta maaf gitu kan. Saya kira ya gini ya, tadi kembali kepada persoalan hal-hal yang memang nilai-nilai. Ya kita makanya ada mainstream ya, artinya garis besarnya lah ya. Iya. Contohnya begini, ketika itu sudah kejadian, kemudian itu tadi ini kan soal nilai sebenarnya. Iya. Nah, nilai itu harus dibalas dengan nilai. Iya. Jadi tidak mungkin ini soal nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai luhur, kemudian kok dibalas dengan hukum, ditandingi dengan dengan sifatnya hukum-hukum gitu, benar salah gitu, saya kira tidak bisa. Nah, maka cara menjawabnya yaitu salah satunya dengan menegakkan nilai. Ya, satu menegakkan nilai itu adalah tadi tunjukkan, oke, saya salah, saya akui bahwa saya salah, saya minta maaf. Kalau perlu minta maaf juga pada orang yang bersangkutan dan secara umum juga akan menyampaikan minta maaf. Itu menurut saya kesatria, luar biasa. Dan kita juga angkat topi lah, salut ketika memang itu dilakukan. Maksudnya bentuk dari sikap dan sifat kesatria itu ditunjukkan dengan minta maaf. Kemudian terkait dengan jabatannya juga dia mengundurkan diri. Itu lebih gentle lagi ya. Lebih kesatria. Gentle itu kan kesatria ya. Tapi dalam sisi itu memang dari sisi mungkin orang yang setuju dengan sebut saja kita Gus Miftah lah ya. Iya. Itu dan mungkin yang soal senang tidak senang ini mungkin orang yang senang dengan itu. Tapi kepada orang-orang yang tadi memiliki jiwa yang memang tidak senang, ya tetap saja dianggap ketika dia minta maaf, wah itu kan mau maaf karena sudah terjadi begini baru minta maaf. Iya. Ya itu kan konsekuensi memang tidak bisa kita hindari. Memang kadang-kadang memang menguliknya itu luar biasa sampai gesturnya ketika minta maaf dinilai betul, disorot gitu kan. Bahkan dikulik juga keluarganya. Nah, itu kan memang luar biasa. Jadi kesimpulan kita bahwa ya ini sebagai satu apa ya, contoh itu tiba apa itu. Benar. Ya, bahwa apapun yang kita lakukan kalau itu memang kesalahan dan itu mengarah atau berdampak pada orang lain, berarti kesatria sekali. Kalau kita mau mengakui kita salah dan meminta maaf, itu kan sudah kesatria ya. Saya kira sudah dilakukan lah itu. Persoalan selesai atau tidak selesai tadi saya ketika itu kok kemudian dihadapi dengan cara saling berlawanan, ini ya mungkin tidak akan selesai. Iya. Tapi kalau memang kita menurut saya butuh orang-orang yang ya sudah memang kejadiannya semacam itu, kemudian nanti kita tinggal tunggu waktu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan skenario itu menurut saya zaman sekarang susah untuk diprediksi. Betul. Apa yang akan terjadi besok itu susah. Iya. Jadi paling tidak bahwa satu hal yang bisa tadi saya sampaikan, kita ambil sebagai hikmahnya bahwa kita salut ketika ada orang yang mengakui kesalahan yang dilakukan, kemudian juga melanjutkannya dengan meminta maaf, dan tentu yang tidak kalah pentingnya ke depan memperbaiki diri. Betul. Itu kan benar gitu. Artinya jenengan akan mengatakan sebab banyak orang-orang yang sudah dibully, sudah diviralkan, tapi tetap saja tidak mau mengakui kesalahannya. Iya. Kemudian satu hal yang kadang kita lanjutkan dikit ya ke ekornya ya. Ketika pihak yang bersangkutan itu sudah memberi maaf, kemudian tidak ingin untuk kasus yang terjadi ini akan berdampak pada ya mungkin perjalanan langkah dari mungkin karir atau jabatan dari orang yang bersangkutan, itu rasanya juga sudah hambar, sulit ya. Misalnya orang yang dihujat itu merasa bahwa saya sudah memaafkan, ya saya kira sudah selesai masalahnya, tidak perlu dia mundur dari jabatan dan sebagainya. Itu ya sudah gimana ya, sulit untuk emangnya mau kembali. Oh ya sudah, saya nggak jadi mundur kan nggak mungkin. Nggak mungkin juga. Ya, maka orang lain kan.
yang minta mundur kan orang lain, Orang tidak lain, mungkin, ya. tidak mungkin. Ya, tapi itu tadi, jadi kita juga tidak tahu juga apa sisi-sisi kedepannya, tapi yang jelas bahwa proses pembelajaran ini menurut saya sangat berharga lah ya, proses pembelajaran kita bersama. Dan artinya bagaimanapun juga betul tadi kalau ada sisi orang yang ketika terjadi apa tadi viral di medsos kemudian dia ngaku salah dan minta maaf bahkan sampai bisa melepaskan jabatannya karena memang salah satu yang menjadikan bah besar ini kan salah satunya karena dia seorang pejabat. Tetapi masih banyak orang yang memang dia pejabat, dia itu ini dan sebagainya ketika dibully pun mentelengi aja enggak mau mengakui kesalahan. Iya. Dan itu akhirnya sebetulnya kan akhirnya membuat atau menarik imajinasi publik itu ya ternyata dia begitu kan akhirnya justru secara kredibilitasnya kan justru menurun sendiri. Betul. Oke, satu hikmah luar biasa ketika kasus besar yang berawal dari hal yang kecil tetapi memang endingnya juga ada hal-hal yang bisa dipetik sebagai hikmah tertentu. Ini memang semoga tidak hanya sekedar sebagai semacam bahan pembicaraan atau obrolan kita, tapi kita bisa memetik nilainya dan itu sebagai satu sikap yang patut kita teladani, yaitu sikap kesatria, mengakui kesalahan, mau minta maaf. Oke. Ya, saya kira begitu dulu sedulur orisinal. Kita memang ya lagi mengkorek tentang masalah-masalah yang terkait dengan ya ini lebih pada perasaan ya. Kan sikap moral kan kaitannya dengan perasaan gitu ya. Oke, sampai ketemu di kesempatan lain. Ya, semoga memang kita mendapat kesempatan dari Yang Kuasa untuk ya bisa saling bersilaturahim. Amin. Ya, terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.